ويثبت أقدامكم. Apakah sama hukumnya dengan mendatangi dukun dengan menonton acara perdukunan di internet? Baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kalau dibilang sama, dia jelas tidak sama, tapi bisa jadi dalam keadaan tertentu itu menjadi sama. Misalnya, ketika seseorang menonton ya dengan tujuan untuk mendapatkan ramalan. Misalnya dia sedang mendengar ramalan zodiak misalnya, dengan berharap zodiaknya dia itu disebutkan ramalannya seperti apa dan dia mempercayai dalam keadaan ini dia sama. Dengan ia mendatangi tukang ramal kemudian minta diramal, dia percayai dalam konteks ini dia sama. Tapi kalau sekedar menonton saja dengan mendatangi, di sini berbeda. Antum paham maksud ana ya? Jadi kalau kita bilang dia sama, ya ada keadaan tertentu di mana dia sama. Namun secara umum hukumnya berbeda. Nah, mendatangi dukun, kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, ya ketika beliau mensyarah kitab Tauhid, ya dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ada beberapa gambaran. Yang pertama, seseorang ya yang mendatangi dukun untuk meminta sesuatu, untuk meminta manfaat dari dukun tersebut atau menolak kemudaratan yang sedang menimpanya, maka ini hukumnya syirik besar. Ini hukumnya syirik besar. Jadi dia datangin dukun untuk bertanya tentang manfaat yang ingin dia dapatkan atau ingin mengangkat kemudaratan yang sedang menimpanya. Ini syirik besar. Yang kedua, dan inilah maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu fima yaqul faqad kadzaba ala ma unzila ala Muhammad wa qad kafara ala ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian ia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun dan tukang ramal tersebut, maka ia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, dia datang sekedar bertanya, namun dia tidak percaya. Dia datang sekedar untuk menanyakan, namun dia tidak percaya, tidak mengamalkan apa yang diberikan oleh dukun tadi. Maka ini juga hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, ya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Tidak diterima bukan berarti dia tidak sholat. Beda tidak diterima sholat dengan tidak sholat. Seseorang tidak sholat, di antara mazhab para ulama dia kafir atas kelalaian tersebut. Kalau dia sholat namun sholatnya tidak diterima, artinya dia tidak mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Artinya dia tetap di poin 0, dia tidak dapat dosa karena dia sholat, ya. Namun dia tidak mendapatkan pahala dengan sholatnya. Itu maksudnya sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholat tersebut. Walaupun dia tetap wajib sholat, karena jika dia tinggalkan maka dia mendapatkan dosa besar karena telah meninggalkan sholat. Yang oleh sebagian para ulama, ya, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwasannya dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Dan tidak ada perselisihan di antara mazhab para ulama bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena sengaja lalai itu hukumnya dibunuh. Ya, itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Namun ingat, bukan sembarangan orang yang membunuh, ada aturannya. Imam Ahmad berfatwa dia dibunuh karena dinilai telah murtad dengan meninggalkan sholat. Hati-hati kita. Al-Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama, ya, dia dibunuh, ya, sebagai had hukum. Sebagaimana orang membunuh orang lain dibunuh, maka orang yang meninggalkan sholat juga mendapatkan had dibunuh walaupun dia masih seorang muslim. Tapi tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasannya hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, telah diingatkan namun tetap tidak sholat, diingatkan lagi tetap tidak sholat, maka hukumnya adalah dibunuh. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Hanya saja sebagian menilai dia dibunuh atas dasar kemurtadan, dan sebagian yang lain menilai dibunuh sebagai hukuman karena dia meninggalkan
salat. Maka ini menjadi pelajaran. Namun ingat, tidak sembarangan orang. Bukan berarti kita boleh membunuh orang lain, tidak. Ada, ya ini bukan wewenang kita, ya. Ini ada yang berhak untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu para pemerintah. Kemudian sedikit lagi jamaah sekalian, jika seseorang mendatangi dukun untuk membuktikan kebatilan perdukunan, untuk menjelaskan kepada manusia bahwasannya apa yang dipraktekkan oleh orang ini adalah kebatilan dan ia adalah orang yang memiliki kapasitas, maka ini hukumnya boleh bahkan harus. Karena ini termasuk ingkarul mungkar. Ingat, dia datang untuk apa? Menjelaskan kebatilan dan dia memiliki kapasitas. Ini boleh bahkan harus. Yang keempat, dia datang untuk menampakkan kebatilan namun dia tidak memiliki kapasitas. Maka ini hukumnya haram karena dikhawatirkan justru dia yang mempercayai hal tersebut. Niatnya dia datang untuk menunjukkan kebatilan perdukunan namun dia tidak punya kapasitas. Tidak dari segi ilmu, tidak juga dari segi pengalaman misalnya. Sehingga dikhawatirkan ketika terjadi debat misalnya justru dia yang terlihat kalah. Ya, maka yang seperti ini hukumnya haram. Nah, bagaimana kita bawa hukum ini kepada pertelevisian atau internet? Pertanyaan yang terbesar. Antum menonton ini tujuannya apa? Anda tanya. Satu-satunya sisi yang dibolehkan oleh para ulama apa? Kalau antum mengingkari dan menunjukkan kebatilan dengan catatan antum punya kapasitas. Sekarang Anda tanya ke antum. Antum tonton untuk ingkari? Antum tonton untuk menguak kebatilan? Antum kuak kebatilan tersebut, apakah antum punya kapasitas? Jawabannya apa jamaah sekalian? Tidak. Maka hukum paling ringan ketika kita melakukan hal tersebut apa? Keharaman. Belum lagi kalau kita menilai dari sudut pandang lain. Ketika kita meramaikan channelnya, itu berarti dukungan yang kita berikan untuk orang tersebut yang bisa jadi banyaknya views terhadap tontonan tadi menjadikan orang ini lebih berbangga dan lebih merasa bahwasannya dia itu baik-baik saja. Bahwasannya dia itu di atas kebenaran, bahwasannya tayangannya dia itu disenangi oleh masyarakat sehingga ia terus menerus melakukan kebatilan tadi dan secara tidak sadar kita telah memberikan dukungan. Atau ya, kemudaratan berikutnya apa ikhwah sekalian? Ya. Nabi SAW bersabda, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikanlah maaf, perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan berikan kebodohan ruang sehingga dia menjadi sebuah ketenaran. Jika kebodohan tidak boleh kita berikan ruang, maka bagaimana dengan kemungkaran dan kemaksiatan? Kalau kita memberikan ruang untuk orang-orang bodoh sehingga mereka menjadi viral, memberikan ruang untuk kesyirikan, kekufuran, perbuatan bid'ah, kemaksiatan untuk menjadi viral, maka ini akan dikenal oleh banyak lapisan masyarakat. Sehingga ada orang-orang yang lalai di antara mereka yang kemudian menjadikan ini sebagai apa? Bukan sekedar tontonan, tapi justru menjadikannya sebagai tuntunan. Menjadi kesenangan. Sehingga kita bisa menjaga diri, namun wal'iyadzubillah mungkin sebagian di antara kita mungkin tidak bisa menjaga diri. Maka khulasahnya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram.